M-Side Mitos atau Fakta mau tanya, apa ada efek buruknya kalau ada mobil pakai BBG, tetapi pakai BBM, cuman kayak BBM-nya agak irit pada Kijang Innova. Ini maksudnya gimana sih? Lagian mau ngirit belinya Innova bensin, mau ngirit tapi nggak mau bergetar gitu kan setirnya, maunya gue nggak suka mesin diesel, sukanya bensin ya. Sayang sekali Innova bensin tidak ada yang ngirit bro. Agung Gunawan, apakah memakai batang pisang pada saat keadaan darurat hujan bisa membantu membersihkan minyak yang menempel di kaca? Kenapa nggak pakai tisu aja sih? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos Fakta 49, pisang bisa ganti sabun cuci mobil. Sabun rasa pisang mungkin ya. Yasin Rohman, susah bener. Mitos Fakta kalau yang karep sehat terus. Makasih. Mitos atau fakta kalau ban mobil itu atau motor dibasuh pakai bensin pertamax bisa lebih empuk dan grip lebih mantep. Oke, jangan enggak. Jadi gini, kalau dulu mungkin ada beberapa brand ban, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ini ceritanya ilmu jalanan tentang ngetrek-trekan motor sih di sini. Jadi ini pengalaman pribadi zaman gue masih SMA kelas 1. Jadi dulu ada beberapa brand ban motor yang waktu itu baru masuk lah ya dari China. Seingat gue lupa deh hari itu brand apa. Sampai sekarang kayaknya masih ada dan mereka impor bannya kan. Waktu itu Indonesia belum sehebat ini untuk pembuatannya. Ban motor gitu belum ada, jadi cuma ada yang merek-merek Cina-Cinaan. Nah, itu bannya kan kalau yang namanya karet itu kan ada standarnya ya. Dia ada standar berapa sampai dengan yang paling tinggi itu karetnya standarnya Viton, di mana dia bisa tahan panas sampai dengan 240 derajat kalau nggak salah ya. Jadi nggak kebakar tuh karet. Nah, untuk tahan chemical juga sama. Ada beberapa karet yang memang dibuat dengan jenisnya yang bisa untuk tahan solar, tahan bensin. Itu ada, which is ban sekarang itu semuanya begitu. Nah, di zaman itu ada memang ban yang satu jenis itu ketika lu rendam bensin dia ngembang karetnya. Kalau ditanya lebih enak nggak buat trek-trekan, hari itu gue jawab nggak sekarang. Mendingan lu beli ban yang dari Thailand yang bagus alurnya ya kan, terus lu balik gitu kan supaya alurnya kebalik jadi dia lebih bagus daripada ban itu lu rendam bensin, karena satu kali putaran itu udah kayak ngebuang banyak banget karetnya, karena karetnya super jadi kayak karet marshmallow loh, jadi ya begitu kayak bukan ke atas ya, dia jadi kayak ngembang terus bener-bener empuk banget. Jadi sebenarnya malah nggak enak lu pakai. Gue udah tes soalnya itu. Jadi dulu orang-orang bilang, wah ini bisa. Ujung-ujungnya iya jadi malah ngerusakin satu ban gitu kan, yang tadinya ban itu lu bisa pakai gitu kan, harian kita pakai satu kali pakai ini jelek buang gitu loh. Jadi nggak usah, mendingan lu beli ban yang bagus aja. Kalau lu mau ngedrak ya lu beli ban drag yang bagus, karena hari ini menurut gua harganya sudah cukup bersahabat sih ban drag race sih. Dulu mahal loh bro, dulu ban drag race kalau kita beli dari yang Thailand punya aja udah mahal. M-Side Mitos atau Fakta mau tanya, apa ada efek buruknya kalau ada mobil pakai BBG tetapi pakai BBM, cuman kayak BBM-nya agak irit pada Kijang Innova. Ini maksudnya gimana sih? Pakai BBG tetapi tetap pakai BBM, cuman katanya BBM-nya agak irit daripada Kijang Innova. Kalau sampai harus dari kayak misalkan dari bahan bakar biasa terus lu modif bahan bakar LPG, itu gue paling ngeri gue, bener deh. Mobil konversi ke BBG, saya sendiri kalau yang masang tidak tersertifikasi, saya sendiri kurang setuju karena mereka tidak memikirkan semua aspek dari safety-nya. Kalau cuma ditambah-tambah dikit doang, kan itu berarti kan si BBG-nya yang ditambahkan ke dalam itu kan BBG itu kan disemprot di atas intake ya, jadi kan dimasukin ke dalam intake itu kayak NOS lah ya, cuman kan kalau NOS overcharge, kalau ini kan cuman sekedar gitu kan. Nah itu biasanya tekanannya itu kan harus disesuaikan ya, maksudnya harus disesuaikan di RPM berapa dan segala macamnya gitu kan. Dan efek konversi, lu ngekonversinya aja itu setahu gue juga nggak murah gitu kan. Nah perjalanannya murah karena lu pakai BBG-nya yang subsidi
subsidi gitu kan, yang buat yang melon-melon itu kan. Kalau lu bener-bener beli LPG yang bener-bener non subsidi, itu sih harganya nggak murah juga. Jadinya sih agak mahal, tapi saran gue sih jangan, karena itu satu, bikin mesin lu lebih panas. Dua, kalau konversinya nggak bener, ada beberapa bagian yang nggak bener, itu bisa meledak. Meledaknya beneran boom. Karena itu BBG kan fuelnya, jadi bahan bakarnya diisi dengan udara nih, which is ada oksigennya, dan kena percik dia bisa meleduk. Jangan. Jadi saran gue, kalau lu cuman kepengen mengirit dan menghemat dikit, mendingan lu remap. Kalau Innova bensin sih, ya lu terima nasib aja. Emang tuh mobil kagak pernah irit, kagak ada Innova bensin yang irit. Jadi ya emang lu terima nasib aja kalau itu. Atau lu ganti mobilnya sekalian bro, ganti yang diesel Innovanya bro. Lagian mau ngirit belinya Innova bensin, mau ngirit tapi nggak mau bergetar gitu kan setirnya, maunya gue nggak suka mesin diesel, sukanya bensin ya. Sayang sekali Innova bensin tidak ada yang ngirit bro. Jadi kalau lu isi BBG-an mendingan nggak usah, mendingan lu remap aja. Lebih ngirit sedikit lah ya, paling lah ya, emang nggak bisa banyak lah ya, paling mentok juga 10%. Lagian juga lu berharap ngirit berapa sih pakai BBG-an begitu, digas kecampur-campur doang itu, gitulah. Pak Rizky, mitos atau fakta apa benar mengganti Toyota Calya dengan Land Cruiser 300 mendapatkan performa yang lebih baik? Tergantung Land Cruiser-nya sehat apa kagak. Kalau Land Cruiser-nya compang-camping mendingan nggak usah. Gue juga gak suka soalnya Calya juga. MU Ca, pagi kolong-kolong sih semakin nyahut, makasih. Gak sengaja isi air coolant kebanyakan dan gak perlu khawatir luber. Karena radiator memiliki selar jalur pembuangan yang berfungsi membuang dan mengeluarkan coolant sesuai kebutuhan. Iya bener. Balik lagi, lu ngisi coolant itu di radiator. Kalau lu habis kuras 100%, lu harus lakukan yang namanya buang angin, ya kan? Nah, buang angin itu tergantung nih, setiap mobil beda-beda. Kalau mobil Eropa pakai scanner. Kalau mobil Jepang kebanyakan ada tuh tempatnya untuk buang angin fals itu. Nah, ketika lu buang angin fals itu otomatis kan dia berkurang, lu isi lagi. Nah, kalau di sistem itu sudah full, sebenarnya ketika sistemnya itu beres, lu nggak akan kemana-mana si coolant-nya. Hanya akan kemana-mana ketika dia overheat atau ada bocor. Overheat itu maksudnya kan tutupnya radiator, kan gue udah sering bilang tuh sama lu tuh, lu tes, lu ganti. Karena tutupnya itu, si pernya itu akan selalu dia menjadi lebih empuk seiring berjalannya waktu. Itu yang lu nggak mau. Karena dia kan ada standarnya ya, misalkan konstannya 100 gitu kan, pas pertama lu beli, lu pakai 2 tahun, 3 tahun, dia menjadi tinggal 70 gitu kan, karena yang 30-nya itu memang hilang seiring berjalannya waktu. Nah, jadi ketika lu harusnya tekan 100, ini tekan 70% aja, dia udah ngebuka, itu akan ngebuang air ke si reservoir. Nah, dari reservoir itu akan disedot balik lagi ketika dia jadi dingin. Nah, jeleknya, kalau reservoir lu udah penuh, dia akan luber keluar. Nah, ketika disedot nggak cukup, nah itu makanya dia berkurang. Nah, lu harus tahu tuh konsepnya tuh. Atau bocor, kalau bocor ya sudahlah ya. Agung Gunawan, apakah memakai batang pisang pada saat keadaan darurat hujan bisa membantu membersihkan minyak yang menempel di kaca? Kenapa nggak pakai tisu aja sih? Minyak nempel di kaca lu pakai tisu aja, sumpah. Ngapain lu pakai batang pisang? Nyari batang pisangnya juga nggak gampang. Lu kira di pinggir jalan tiba-tiba ada batang pisang gitu? Ya enggak juga. Kenapa nggak pakai tisu aja sih? Jujur gue sih nggak pernah coba. Cuman I imagine, ya gue juga pernah ya kan kena jadi korban begal begituan. Jadi tiba-tiba kaca mobil dilemparin telur, itu ketika lu usap emang jadi tambah blerek gitu kan, tambah buram. Nah, tetapi ketika lu sudah bisa minggir di tempat yang aman, itu biasanya pakai kain aja bisa. Either lu punya kain majun ya kan di dalam mobil lu, 1 atau 2, atau lu pakai baju yang memang udah bener-bener lu nggak mau pakai lagi, udah lu lapin aja sih, beres gitu kan. Ngapain sih lu cari belupa pisang, ntar lu main potong-potong pisang orangnya minta ganti rugi juga, ya mendingan lu pakai baju bekas kan gitu kan. Kadang-kadang lu kagak nyambung. Tisu kan pasti ada kan di mobil lu kan, nah pakai tisu aja udah. Jilah benar. Minta satu fakta, saat hidupin AC mobil di Grand Max menjadi lebih boros bahan bakar. Ya pastilah, ini orang bro, makanya dulu kalau sekolah diajarin ilmu pengetahuan alam atau fisika, itu duduk belajar ikut. Jangan kebanyakan bolos, tau gak lu? Ini ketawa nih, kebanyakan bolos nih. Di fisika kita dikasih tahu hukum konservasi energi, ketahuan. Lu juga bolos kan lu pasti kan. Tiap kali diajakin sekolah suruh ilmu fisika kabur ya kan, lompat pagar. Nah, jadinya begini nih. Ada yang namanya hukum konservasi energi. Isinya adalah energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diganti dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sama. Lu kira AC datang dari mana? Dari Tuhan energinya? Yang enggak, dari si puli itu muterin si kompresor AC. Lah puli itu muter, energinya dari mana? Dari bensin yang dibakar. Ya sudah, lu nggak mau boros bahan bakar ya saya matiin. Cuman ya
boros tenaga nasi aja begini-gini gitu kan. Ini makanya bro, kalau sekolah tuh ikut. Jangan bolos mulu, sama malu. Rusak banget. Om Heaven, mesin mobil bisa rusak kalau langsung dimatikan setelah perjalanan jauh, atau mobil bensin juga butuh turbo timer walaupun mesinnya NA. Oke. Saran gua sih ketika lu baru bukan perjalanan jauh sih ya sebenarnya sih, RPM tinggi. Jadi maksudnya ketika lu habis dari tol nih, misalnya tolnya kagak macet, kita cerita dunia ideal di mana tol itu tidak macet ya kan. Itu lu hajar kan biasanya kan 3.000 4.000 RPM kan, itu minimal lah ya, ada yang 5.000 lebih gitu kan. Nah, dari RPM tinggi itu kan otomatis mesinnya panas kan. Nah, ketika lu sampai di tujuan itu jangan langsung lu matiin, itu bener. Karena kenapa? Mesinnya masih panas, butuh didinginin dulu, itu bener sekali. Tetapi kalau lu nggak terlalu kayak misalkan jarak dari jalan tol ke rumah lu tuh masih lewat jalan biasa yang agak panjang dan RPM lu naik turun dari 1.000 ke 3.000, ya harusnya mesinnya sudah dingin gitu loh. Nah, karena itu benar, karena ketika tidak didinginkan dulu otomatis si blok mesin panas kan. Nah, blok mesin panas itu olinya nggak muter, coolant-nya nggak muter, otomatis apa yang terjadi? Oli yang menempel di dinding-dinding mesin itu, di dinding blok mesin dari dalam, itu kan dia kepanasan, dia akan menguap di situ tuh. Nah, menguap itu menimbulkan kerak, itu yang lu nggak mau. Nah, jadi memang kalau bisa lu tunggu bentar, kalau nggak bisa ya sudah lu langsung matiin, nggak sering-sering juga nggak apa-apa sih. Kan rumah lu bukan turun tol langsung masuk garasi gitu kan. Kan bukan begitu gitu kan. Jadi ya harusnya sih masih oke lah ya. Haris Ahmad minta satu fakta, mesin mobil yang berbunyi kasar berarti harus turun mesin. Bunyinya kasar gimana dulu nih? Kan kadang-kadang bunyi kasar itu bisa disebabkan oleh oli yang tidak sesuai, itu juga bisa juga disebabkan oleh memang ada part yang harus lu ganti. Jadi ya lu dicek dulu nih kenapa gitu kan. Cuman ya 90% sih turun sih emang sih. Mapet Grogol, kata teman saya, mesin turbo lebih cepat rusak dibanding mesin biasa. Siapa bilang? Innova diesel, turbo diesel biasa-biasa aja tuh selama dirawat dengan baik. Gini, semua mesin itu akan berjalan dengan baik selama turbonya itu bukan lu add-on ya. Jadi maksudnya udah ada turbonya keluaran dari pabrik, dari sononya. Lu mau add-on, lu harus bener-bener add-onnya bikin yang bener. Olinya harus bisa muter, coolant-nya harus bisa muter, dan ya olinya harus yang bagus, coolant-nya juga harus yang bagus. Karena kalau enggak itu akan cepet jebol. Nah, biasanya kalau turbonya itu bawaan pabrik, udah turbo keluarannya, harusnya sih fine-fine aja selama lu rawat dengan baik ya. Preman Pociki, selamat pagi kulung-kulung yang ganteng, makasih. Mobil injeksi tetap bisa di starter tanpa aki. Maksud loh? Starter tanpa aki maksudnya kickstart. Ya kalau di kickstart bisa selama mobilnya manual. Selama mobilnya manual bisa kalau di kickstart. Teh kapsul, mitos atau fakta, afah iya kok, apa iya, afah iya. Mesin mobil yang overheat harus didiamkan sampai dingin total sebelum ditangani. Menurut lo, kalau mesin overheat panas-panas lu pegang, melonyos bro, melepuh bro. Jadi ya harus didinginkan, cuman nggak dicelupin air juga ya. Cungkring minta satu fakta, apa benar air wiper kalau diganti air biasa bisa bikin kaca lecet? Yang bisa bikin kaca lecet adalah wiper yang tidak diganti. Jadi karet wiper itu kalau nggak diganti, dia bisa kesangkut debu di dalamnya. Dan ketika digosok-gosok, debu itu yang bikin lecet kaca, itu iya. Jadi kalau lu lihat karet wiper lu sudah kering dan nggak bisa membersihkan dengan baik, mendingan lu ganti. Karena yang lecet itu kacanya, dan kaca lecet itu susah perbaikannya. Oke, sekian dulu mitos fakta dari saya mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.